Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di kelas 12. Materinya masih tentang turunan fungsi trigonometri. Kali ini kita akan membahas tentang turunan tingkat tinggi dari fungsi trigonometri. Apakah yang dimaksud dengan tingkat tinggi? Tingkat tinggi yaitu bertingkat-tingkat. Jadi tingkatnya tidak hanya sekali, atau artinya berkali-kali. Jika kita mempunyai suatu fungsi, katakanlah fx, contohnya 2x pangkat 3 min 4x kuadrat ditambah 7x dikurangi 8, maka turunan pertamanya kita bisa menulis dengan f aksen X. Ini kita sebut dengan turunan pertama. Yang nilainya kita turunkan saja bersuku-suku. 3 kali pangkat turun kurang 1. 3 kali 2, 6. X pangkat 2. Nah, pangkat turun kurang 1. Angkatnya dikurangi 1 jadi 2, jadi 6x pangkat 2 dikurangi 2 kali 4, 2 nya turun, kalikan 4, 8. 2 dikurangi 1, 1, jadi tidak perlu ditulis, tinggal kita tulis 8x saja. Ditambah 7x turunannya 7, 8 turunannya 0, tidak perlu kita tulis. Ternyata dalam suatu turunan kita tidak hanya bisa menurunkan untuk turunan sekali, maka kita bisa menurunkan, kita sebut dengan turunan kedua dengan simbol. Kalau turunan pertama itu aksennya 1, turunan kedua aksennya double, yaitu 2. Kita turunkan dari turunan yang pertama. Jadi turunan kedua artinya yaitu turunan dari turunan yang sebelumnya. Itu turunan pertama ini ya. Turunan pertama itu turunan dari fungsinya. Jadi kalau turunan kedua itu artinya turunan dari turunan yang pertama. Nah, jadi artinya yang turunan pertama ini kita turunkan lagi. 2 kali 6, 12. X pangkat 1 tidak perlu ditulis. 8x turunannya 8. 7 turunannya 0. Ternyata tidak hanya 2 kali saja kita turunkan. Kita bisa cari turunan yang ketiga. Cara tulisannya, notasinya, aksennya kita tambah 1, jadi 3. Caranya yaitu kita turunkan dari turunan yang kedua tadi, 12x min 8. Itu turunan dari 12x yaitu 12. Turunan dari 8 itu 0. Ternyata bisa kita cari lagi, kita sebut dengan turunan yang keempat. Turunan yang keempat bisa kita tulis dengan cara kita tambah aksen 1 lagi. Untuk turunan keempat, kalau kelima tambah 1 lagi, 6 tambah 1 lagi. Kalau turunan ke 100 ya kita tambahin aksennya sampai 100. Karena penulisan seperti ini kurang indah dan kurang kurang efektif, maka untuk turunan 3 ke atas, kita tuh ganti aksennya dengan angka sebanyak aksen itu. Kalau turunan keempat, angkanya yaitu 4. Kita ganti dengan 4 aksennya, lalu kita kasih kurung. Depannya baru X. Nah, caranya sama untuk mencari, yaitu turunan dari fungsi yang dari turunan yang sebelumnya. Turunan dari 12 yaitu 0. Kalau kita mau cari turunan yang kelima, itu juga sama caranya. Itu F aksen
aksennya 5 kita ganti dengan angka 5. Fx turunan dari 0 yaitu 0. Jadi turunan ke n turunan yang ke n atau tingkat ke n itu bisa kita tulis dengan cara f aksennya ada sebanyak n, kita ganti dengan angka n dalam kurung x. Secara umum penulisannya seperti ini. Jadi turunan ke n itu adalah turunan dari fungsi yang sebelumnya. Secara umum penulisannya notasi dalam notasi Newton dan notasi Leibniz itu adalah seperti ini. Nah, perhatikan, umpama kita punya suatu fungsi fx yang sama dengan y. Suatu fungsi fx sama dengan y ini untuk notasi Newton atau bisa kita sebut dengan notasi aksen ya biasanya. Dan notasi Leibniz atau bisa kita sebut dengan notasi D, bentuknya D ya. Untuk notasi Newton atau untuk khususnya notasi aksen, untuk yang berbentuk F aksen biasanya turunan pertamanya seperti ini ya. Untuk Y juga seperti ini. Turunan pertama bisa kita tulis F aksen X, turunan kedua F aksennya diganti dengan 2 sejumlah 2. Turunan kedua, turunan ketiga juga sejumlah 3. Untuk Y juga seperti itu. Ini 1 untuk turunan pertama, 2 untuk turunan kedua, 3 untuk keturunan ketiga. Khusus untuk turunan yang lebih dari 3, atau 3 sebenarnya juga boleh ya. Itu aksennya kita ganti dengan angka sebanyak turunannya. Misalnya kalau turunan keempat ya angkanya 4, dan kelima ya angkanya 5. Kalau turunan ke n, angkanya kita ganti dengan n. Ini dibaca turunan ke n dari fungsi y, turunan ke n dari fungsi x. Itu penulisan pada notasi aksen. Sementara penulisan pada notasi Leibniz, nah untuk notasi D, perhatikan ini dy per dx itu turunan yang pertama ya. Turunan yang kedua, turunan kedua kan sebenarnya turunan dari turunan yang pertama. Jadi d per dx kali d per dx, dy per dx. Harusnya ditulis seperti ini ya, harusnya. Turunan ini turunan pertama, ini turunan diturunkan lagi. Penulisan seperti ini kurang efektif. Maka seperti kita kalikan, dikalikan dengan d, yaitu d kuadrat, dx kali dx kuadrat. Ini penulisan untuk turunan yang kedua. Pangkatnya perhatikan 2. Turunan ketiga ini juga 3. 4, 5. Sampai turunan ke n itu pangkatnya diganti dengan n. Ini penulisan untuk notasi Leibniz. Sementara penulisan untuk notasi Leibniz yang berbentuk langsung fx ini model langsung yang ini ya. Nah, contohnya kita punya fungsi fx sama dengan 2x plus 5. Maka dalam notasi Leibniz bisa kita tulis dengan d per dx langsung ini ya, 2x plus 5. Artinya turunan dari 2x plus 5 ini dibaca turunan pertama dari 2x plus 5 yang sama dengan tentu saja 2. Kalau untuk turunan kedua, penulisannya bisa ditulis jadi d per dx. Nah, berarti ini pangkat 2. Juga pangkat 2, jadi 2x plus 5. Ini artinya turunan kedua dari 2x plus 5. Yaitu turunan dari turunan yang pertama. Turunan dari 2, 0. Jadi seperti ini bacanya turunan kedua dari fungsi yang ada di dalam kurung.
Kalau seperti ini, turunan pertama dari fungsi yang ada di dalam kurung. Jadi, setelah kita masuk ke bab ini, kalau mau mengatakan turunan, itu kita tambahi dengan turunan pertama, kedua, atau ketiga. Kalau hanya kata-kata turunan, artinya turunan pertama. Tapi tidak menutup kemungkinan, karena turunan itu ada banyak, maka sebaiknya kalau masuk pada turunan dengan tingkat yang akan kita cari, kita tambahi dengan kalimat selanjutnya, yaitu turunan pertama, turunan kedua, turunan ketiga, turunan keempat, agar jelas maksudnya. Sebagai suatu contoh, kita akan menggunakan notasi-notasi yang berbeda pada fungsi trigonometri berikut. Nah, sekarang kita terapkan pada fungsi trigonometri. Kalau tadi kan pada fungsi aljabar biasa. Untuk yang sekarang, untuk contoh yang pertama ini, kita gunakan notasi Leibniz ya. Notasi ini sama fx sama dengan sin x. Notasi aksen dulu. Kita ganti dengan y. Kalau fx kan sama dengan y biasanya. Kita tulis fungsi ini jadi y sama dengan sin x. Agar untuk membedakan dengan contoh yang pertama tadi, maka turunan yang pertama ya, itu bisa kita sebut, bisa kita tulis dengan menambahi aksen, yaitu turunan dari sin x, ingat, yaitu cos x. Sementara turunan yang keduanya, tinggal kita tambahi dengan aksen satu lagi, yaitu y aksen 2. Turunan dari cos yaitu negatif sin x. Turunan yang ketiga ini bisa kita tulis dengan menambahi aksen satu lagi, y aksen 3. Nah, ini aksen ya, tulisannya aksen ini, tulisannya ke atas gitu ya. Turunan dari sin, nah, kalau bingung negatifnya, kita tulis dulu negatif, lalu kita cari turunan dari sin. Turunan dari sin yaitu cos x. Jadi turunannya negatif cos x. Lalu turunan keempatnya, karena turunan keempat kalau banyak aksennya kurang indah, kita ganti aksennya dengan angka tapi dikasih kurung, seperti pangkat tapi ada kurungnya. Turunan dari negatif cos x yaitu negatif, turunan dari cos x, negatif sin x. Negatif sin x yaitu sin x. Kalau kita, ini kan turunan keempat ya, kalau kita cari turunan kelima, keempatnya kita ganti dengan 5, kita kasih kurung. Turunan dari sin yaitu cos x. Ingat, turunan ke n itu artinya yaitu turunan dari fungsi yang sebelumnya atau n-1. Jadi turunan ke 6 artinya turunan yang kelima. Turunan dari cos x yaitu negatif sin x. Lanjut turunan ke-7, turunan ke-8, turunan ke-9, dan seterusnya. Turunan ke-7 berapa? Negatif sin x, turunannya yaitu negatif cos x. Turunan negatif cos x yaitu sin x. Perhatikan turunan dari fungsi trigonometri agak unik ya. Ini kembali lagi setelah turunan ke-4. Ini juga kembali lagi ke dia setelah turunan ke-4, seperti periodik ya. Nah, seperti itu kalau dalam fungsi trigonometri untuk turunan tingkat tingginya. Sementara sekarang bagaimanakah yang terjadi untuk cos? Contoh yang kedua, kita juga bisa menulis fungsi seperti ini menjadi fx
sama dengan cos X. Saya ganti seperti jadi fx agar kita mudah menulis dalam notasi Leibniz. Sekarang kita pakai notasi Leibniz ya. Turunan pertama bisa kita tulis jadi d per dx dari cos X langsung ya. Kita tulis dalam kurung cos X. Dibaca turunan dari cos X gitu. Turunan dari cos X yaitu negatif sin X. Kalau turunan keduanya, ini bisa kita tulis d kuadrat per dx dari cos X. Artinya turunan kedua dari cos X. Turunan kedua dari cos X bisa kita cari dengan menurunkan fungsi yang tadi yaitu negatif, yang turunan pertama yaitu negatif sin X. Turunan dari negatif sin X yaitu negatif cos X, karena turunan dari sin X adalah cos X. Sekarang kita cari lagi turunan yang ketiga. Turunan yang ketiga ya kita tulis d pangkat 3 per dx dari cos X. Ini dibaca turunan ketiga, ini pangkatnya 3, ini 2 ya. Turunan ketiga dari cos X. Turunan ketiga dari cos X bisa kita peroleh dengan menurunkan turunan yang kedua, yaitu negatif cos X. Turunan dari negatif cos X yaitu negatif kali negatif sin X, yang sama dengan sin X. Ini adalah turunan ketiganya. Sementara turunan keempat bisa kita tulis d pangkat 4 per dx pangkat 4 dari fungsinya, yaitu cos X, yang dapat kita peroleh dengan cara menurunkan d per dx, artinya turunan dari fungsi yang sebelumnya, yaitu sin X. Turunan dari sin X yaitu cos X. Jadi hampir sama seperti sin. Ini kan kembali lagi setelah turunan yang ketiga. Ini tadi turunan yang pertama, turunan yang kedua, turunan yang ketiga, turunan yang keempat. Kalau kita turunkan sampai turunan keempat seperti ini ya, penulisannya dalam notasi Leibniz. Berarti kan ini kan langsung, fungsinya langsung ada di dalam notasi turunan d per dx. Kalau pangkat yang 4 artinya turunan ke-4 diperoleh dari turunan yang yang ketiga, dari turunan fungsi yang sebelumnya. Seperti itu ya. Kalau sin dan cos itu tidak jadi 0 seperti fungsi yang tadi. Nah, sekarang bagaimanakah untuk fungsi yang bentuknya seperti ini? Fungsi sudutnya tidak hanya X saja, tapi ada 2X-nya. Nah, caranya hampir seperti yang kemarin. Kita turunkan pakai aturan rantai sin 2X. Maka turunannya kita cari turunan dari sin, yaitu cos 2X. Lalu kita kalikan dengan turunan yang ada di dalamnya atau turunan sudutnya. Turunan dari 2X yaitu 2. Atau kita langsung saja kita tulis jadi 2 cos 2X. Ini kita kasih kurung agar enak dibaca ya. Lalu turunan keduanya juga sama. Kita cari turunan dari turunan yang pertama, turunan dari 2 cos 2X. 2-nya kita keluarkan saja di luar kurung agar enak dibaca. Lalu kita cari turunan dari ini cos 2x-nya. Turunan dari cos 2x, turunan dari cos yaitu negatif sin 2x. Lalu turunan dari yang ada di dalam kurung ini
yaitu 2. Jadi negatif 2 sin 2x yang bisa kita sederhanakan menjadi negatif 4 sin 2x. Kalau kita mau cari turunan yang ketiganya, kita turunkan turunan yang kedua. Negatif 4 kita keluarkan saja agar enak. Lalu kita cari turunan dari sin 2x. Turunan sin dari sin 2x yaitu yang atas tadi berapa? 2 cos 2x. 2 cos 2x. Itu sama dengan negatif 4 kali 2 negatif 8 cos 2x. Nah, sementara yang y cos 3x kita gunakan notasi Leibniz ya. Ini turunan yang pertama, yaitu cos 3x turunan dari cos negatif sin fungsinya dalam kurung yaitu 3x tetap 3x dikalikan turunan dari 3x yaitu 3. Kita langsung letakkan saja di depan di negatif 3 sin 3x. Turunan yang kedua bisa kita tulis d pangkat 2y per dx. Ini artinya turunan keduanya, yaitu turunan dari turunan yang pertama. Negatif 3-nya kalau bingung kita letakkan saja di luar, lalu kita turunkan yang sin 3x-nya. Nah, ini hampir sama seperti yang ini ya. Sin 2x yaitu 2 cos 2x ini hampir sama. Yaitu sin 3x itu turunannya sama dengan 3 kali cos 3x. Kalau disederhanakan menjadi negatif 9 cos 3x. Kalau kita cari lagi turunan yang ketiganya, d pangkat 3y per dx pangkat 3, ini dibaca turunan ketiga, yaitu negatif 9-nya bisa kita keluarkan, lalu kita turunkan saja yang cos 3x-nya. Kasih kurung ya, agar terlihat, yaitu negatif 9 kali cos 3x. Turunan dari cos yaitu negatif sin 3x. Karena ini dalam kurung ada 3x, maka turunan dari 3x yaitu 3. Baru bentuk seperti ini kita sederhanakan. Negatif 9 kali negatif 3, 27 sin 3x. Mudah kan? Jadi yang dimaksud dari turunan ke n adalah turunan dari turunan n min 1, atau secara sederhana turunan yang ketiga adalah turunan dari turunan yang kedua. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.